orang Nyai-Nyai tadi itu mengatasnamakan Mbok Kasem ya. Ternyata di sini ada yang namanya Mbok Kasem, juga ada putri yang tadi itu juga menyebutkan ada Dewi ternyata Mbok Kasem itu menceritakan ya kisahnya Mbok Kasem yang pernah tinggal di daerah ini tinggal di sini juga. Dia bercerita pada waktunya akan ada pasar yang namanya Pasar Pilang Kerep ya. Ada Pasar Pilang Kerep yang ada di Semedo. Nanti kalau ada Pasar Pilang Kerep itu sudah menjadikan sebuah pasar yang sangat besar ya, itu akan ramai sekali. Terus juga ada pembahasannya dari saya sendiri ya, yang saya tahu di daerah sini ternyata di sekitaran sini atau kita ke arah timur, ke arah barat sana ya, nanti akan ada sebuah sungai ya, akan ada sebuah sungai yang sangat besar sekali, dan juga ada sebuah apa namanya itu jalan yang akan menghubungkan dari Semedo menghubungkan ke Karangsari ya. Itu ada yang saya lihat ya, yang saya lihat ada di sekitaran sini permisa ya. Di sekitaran sini saya nggak tahu itu arahnya kemana. Saya cukup apa namanya, saya akan cukup tunjuk saja ya permisa. Nanti di arah sini nanti ada jalan yang akan menghubungkan antara Pilang Kerep dengan Karangsari ya, atau Kelurahan Wetgali permisa. Dan juga nanti ada sungai besar ya yang akan menghubungkan Kali Rambut dengan juga apa namanya itu Semedo ya, atau Cajaban. Itu akan menghubungkan yang sangat besar sekali. Makanya tadi dari Mbok Kasem sendiri ya itu mengatakan bahwa nanti ada Pasar Pilang Kerep yang ada di Semedo. Seperti apakah pengungkapan dari tim NB Naga Bumi yang ada di Candi Barahan ini atau Gua Barahan ya, kita nantikan bersama tim NB Naga Bumi. Saya wasiatkan kepada seluruh warga sekitar yang pernah datang ke sini, kita hargai dari peninggalan-peninggalan di zaman-zaman dulu, dan kita hargailah semua makhluk-makhluknya Allah, walaupun itu jin dan lain sebagainya, adalah Allah yang apa namanya. Jadi kita hargai semua dari kekuasaannya alam-alam yang penghuni-penghuni sini. Janganlah kita minta-minta di daerah seperti ini ya, karena ini adalah untuk kebudayaan atau kepribadian di sini, jangan diambil ya. Nanti kalau kita ambil, bahwasannya kitalah yang kita akan kecelakaan ya, atau diri kita sendiri yang akan menjadi malapetaka. Saya wasiatkan untuk seluruh warga sekitar, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saja sekiranya dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Goa Barahan. Goa inilah yang ditempati Mbah Barahan untuk mengasingkan diri. Goa ini juga banyak didiami makhluk-makhluk astral seperti alam siluman. Sebelum Mbah Barahan datang ke bukit ini, Mbah Barahan sendirilah yang menaklukkan semua makhluk yang ada di bukit ini. Sehingga Mbah Barahan disegani oleh sebangsa siluman dan lainnya. Namun semua itu Mbah Barahan tercium kediamannya oleh Dewi Lanjar, penguasa Pantura atau pantai utara Jawa. Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ratu Jungjungbui, penguasa lautan di Kalimantan Selatan. Juga Gadung Melati dari Gunung Merapi. Di balik semua ini, ternyata Dewi Lanjar, Roro Kidul, Jungjungbui, dan Gadung Melati menitipkan gadis yang bernama Dewi Ayu Tunggul Manik. Singkat cerita, Mbah Barahanlah yang menaungi wilayah pantai utara. Hingga bukit-bukit ini. Nantikan penelusuran berikutnya hanya di NB Naga Bumi. Inilah gua masih di Gua Barahan juga ya, masih alurnya Mbah Barahan. Kita akan memasuki pintu gaib yang kedua ya, pintu gaib yang kedua yang dihuni oleh makhluk siluman ular ya, siluman ular yang sangat besar sekali. Warga pernah masuk ke sini itu ditampakkan sosok ular ya, seperti Pak RT juga pernah masuk ke sini ya, ditampakkan ular. Itu tempat-tempatnya ya pemirsa. Kita coba akan masuk ke dalam, akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli penunggu, ya ahli penunggu, saya akan masuk. Mudah-mudahan diberikan oleh keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Kita jangan masuk ke dalam dulu ya. Di sini saja. Yang sangat terjal sekali pemirsa, itu adalah gua-guanya pemirsa ya. Yang sangat dahsyat sekali. Ternyata di ruangan ini ya, di dalam bebatuan-bebatuan ini masih ada banyak harta-harta yang masih tersimpan. Cuman kalau kita mau ambil ini sangat susah pemirsa ya, karena apa? Di sini dikitari oleh bebatuan-bebatuan. Nanti kita akan ke gua apa itu?
Tunggul Manik ya yang ada di bawah sana. Disinilah warga yang pernah ditampakkan oleh seekor ular ya pemirsa. Yang pernah ditampakkan seekor ular yang sangat besar, yang sangat dahsyat sekali pemirsa. Ya, di sini. Disinilah pemirsa. Ya, tempat-tempatnya itu. Subhanallah. Dan juga banyak kelelawar ya pemirsa. Banyak kelelawar di dalam gua. Itu. Ya. Manjikang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat-tempat gua yang masih tersimpan di Babarahan pemirsa. Ternyata sangat sangat alami sekali pemirsa. Dan saya ditemani oleh Bapak RT dari Karangsari. Inilah tempat-tempatnya pemirsa. Assalamualaikum. Tuh, ya. Banyak kelelawar yang masuk. Atau corona. Orang peteng. Ternyata di dalam gua ini pemirsa, pernah ada orang tetapa ya. Ternyata di sini ditempati seorang kakek yang sangat tua sekali pemirsa. Sangat tua sekali di daerah sini. Sangat tua sekali. Dia memakai bentong dan juga berpakaiannya seperti pakaiannya hitam ya. Pakaiannya hitam sekali, hitam legam dan juga berjenggot ya, berjenggotnya sangat panjang segini dan rambutnya di sini digelung ya, digelung. Dia ada di sebelah sini pemirsa. Amit pemirsa. Dia ada di situ ya, ada di situ. Dan juga di gua ini juga ada siluman ular. Ya, ular yang sangat gede sekali, yang sangat dahsyat. Kalau kita akan masuk ke sini, berhati-hatilah ya, jangan sendirian karena akan menimbulkan malapetaka bagi kita sendiri yang kita di sini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi habis ke gua yang ada aki-akinya ya, tadi yang berjenggot segini ya, berjenggot segini dan memakai baju hitam. Kali ini kami akan ke Gua Tunggul Manik ya, yang ada masih sekitaran Babarahan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pemirsa, dulunya ini adalah musola Al-Ikhlas ya. Dulunya ini adalah tempat musola Al-Ikhlas ya. Musola Al-Ikhlas yang dulunya ini ya, untuk sholat ya, untuk pengunjung-pengunjung yang ingin sholat ke sini. Sekarang musolanya sudah terbengkalai ya, karena sudah tidak dijamah orang lagi ke sini. Mestinya di daerah ini yang dinamakan Babarahan ini ada tempat musola seperti ini, kita didirikan lagi ya sebetulnya ya. Karena apa? Karena untuk kita istirahat atau untuk sholat ke sini yang pengunjung-pengunjung. Nah, ternyata di sini ada tempat musola dulunya, sahabat pemirsa. Kata dari pemandu jalan atau Pak RT sendiri ya, inilah pintu guanya yang ada di sini pemirsa. Ini namanya Gua Tunggul Manik ya, yang di dalam apa ada isinya, kita langsung masuk saja ke sini
ini akan masuk ke gua Tunggul Manik. Ya, masih alur dari Barahan permisa. So, sungguh menarik juga ya, sangat mempesona sekali, dan juga ada tempat duduk-duduknya di dalam gua ini permisa. Inilah yang dinamakan Gua Tunggul Manik. Dan ini adalah tangga untuk naik ke atas Gua Tunggul Manik. Wah, ternyata ada tangganya juga itu kata Pak RT. Ya, untuk naik ke Gua Tunggul Manik ini guanya lebih gede lagi di dalam. Oh iya, tuh guanya itu ya, Ini lebih gede lagi, ini yang di dalam guanya yang di lebih dalam itu lebar. masih lebar sekali permisa. Lebar. Kita lihat situ ya, tuh. Ini kita nggak bawa senter ya, jadinya nggak bisa lihat tembus ke sana. Ini lebar kira-kira berapa Pak di dalam Pak? Ini bisa mencapai 8 meter lebih ini. 8 meter persegi ya? Iya. Ini adalah tempat gua yang paling gede. Paling gede ya. Ya, paling lebar ini. Masuk ke sana. Terus kalau mau masuk bisa lewat sini. Permisa, ternyata saya dihadang oleh sebuah kalau di alam kita itu tentara ya, di alam kita itu tentara, tapi di sini ada sebuah orang tinggi besar ya yang menghadang kita untuk naik ke atas sana. Ternyata ada orang tinggi besar yang ada di atas tadi dia turun ke sini permisa ya. Ternyata di dalam gua ini, di dalam Gua Tunggul Manik, hartanya itu masya Allah ya, hartanya itu sangat banyak sekali permisa. Nanti saya coba akan masuk ke ruang yang ke 5 ya, yang kelima atau yang ke-6, kita akan masuk ke situ. Gua di sini ada 9 ya, ada 9 gua. Cuman saya akan masuk yang kelima aja ya. Coba kita naik ke atas sana permisa. Tuh, ternyata di sini masih banyak harta-harta tersimpan yang ada di sini permisa. Assalamualaikum pemirsa. Inilah gua utama Tunggul Manik yang ada di Candi Barahan ya. Ternyata tempatnya seperti ini pemirsa. Dan saya juga melihat Putri Tunggul Manik ya, Putri Tunggul Manik ternyata ada di situ permisa. Ya, ada di situ. Assalamualaikum Putri atau Nyai Dewi, saya mohon maaf, saya datang ke sini hanya ingin meliput tempatnya Anda. Saya tidak akan mengambil benda yang ada di sekitaran sini. Ternyata Putri Tunggul Manik ada di situ. Ya, ada di situ. Ya, dia ada di sini. Benar apa adanya konon dari warga-warga sendiri, dari mulut ke mulut. Ya, ternyata di sini tersimpan harta-harta yang sangat banyak sekali ya permisa. Cuman kita mau ngambil pakainya apa? Karena apa? Karena di sini adalah tertutup semua oleh batuan. Di dalam batuan juga ada harta yang diambil dengan secara paksa atau ditarik. Ya, di sini ada. Ya, tempatnya ada di sini, pemirsa. Di situ. Dan juga ada tombak ya. Ada tombak di sebelah sini tombak. Tombaknya ada di sebelah sini. Kalau nggak salah itu tombaknya sangat panjang ya. Panjangnya kira-kira itu ada 50 cm, seginilah 50 cm ya tombaknya yang ada di sebelah sini pemirsa. Nah terus di situ ada tempatnya Dewi Nyai Manik sendiri ya. Tempatnya sangat indah ya. Kalau kita melihat semua itu sangat indah sekali. Karena tempatnya seperti apa? Seperti
orang ingin menjadi manten ya, atau ingin menjadi manten. Di situ juga di situ ada payung ya, ada payung dua, kanan kiri. Yang ada di sebelah sini, yang di kanan seperti payung, juga di kiri juga payung, permisa ya. Saya tidak akan masuk ke situ karena dia adalah lebih tua atau lebih suci dia daripada saya ya. Saya akan menghormati saja dari di sini saja. Dan juga ada tentara-tentara Belanda ya, ada tentara Belanda pernah singgah ke sini, pemirsa. Ya pernah mengumpat atau pernah sembunyi di sini. Dan di sini sangat banyak sekali, pemirsa. Itu saja. Kita akan keluar lagi ke luar ya, atau di luar-luar bukit-bukit dari Babaran sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.